Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fidur Rahman, NIM belakang 52. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 11 mengenai nilai tambah syariah berbasis rezeki. Yang pertama, saya akan menjelaskan konsep rezeki. Konsep rezeki sebenarnya berdasarkan pada kata utama dari satu nama Allah, yaitu Rabb. Kata Rabb di sini bermakna bahwa Allah adalah tempat pusat dari rezeki itu sendiri. Hanya Allah pemilik dan pemberi rezeki atau kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat. Rezeki dengan demikian terikat dengan konteks spiritualitas. Di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang menjelaskan mengenai rezeki, seperti surat Hud ayat 6 tentang rezeki berasal dari Allah. Dan masih banyak ayat-ayat yang membahas rezeki lainnya. Selanjutnya, yang kedua, rezeki sebagai basis nilai tambah syariah. Dr. Haji Anwar Abbas terkait rezeki sebagai nilai tambah syariah. Beliau menuturkan bahwa prinsip berusaha keras merupakan kewajiban melaksanakan amanah Allah sebagai hambanya untuk mendapatkan rezeki sebagai nilai tambah. Sedangkan Pak Abdul Aziz mengungkapkan bahwa rezeki yang didapatkan dari usaha harus memiliki nilai tambah. Dan yang lebih penting, karena menjalankan aktivitas atau usaha berdasarkan ibadah setiap waktu. Ibadah tersebut juga berdampak pada nilai tambah usaha. Beliau juga mengungkapkan bahwa mencari rezeki sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, serta bentuk mendapatkan aset, ekuitas, dan keuntungan yang bersifat nilai tambah. Sedangkan dari segi akuntansi yang diungkapkan oleh Dumairi mengenai kesatuan dakwah bisnis dalam laporan keuangan. Beliau berpendapat bahwa laporan keuangan penting untuk mengaplikasikan pencatatan sebagai kalkulasi bisnis sekaligus untuk aktivitas dakwah di dunia kerja. Orientasinya harus mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bisnis sekaligus dakwah adalah kesatuan antara materi dan spiritual untuk mendapatkan rezeki bernilai tambah bagi semua. Bukan hanya diri sendiri, tapi masyarakat luas sebagai bentuk ketundukan menjalankan dakwah bilhal. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa rezeki merupakan bentuk nilai tambah aktivitas bisnis atau maisyah bernilai barokah yang didapatkan sesuai ketentuan syariah untuk kesejahteraan bersama atau maslahah. Rezeki merupakan nilai tambah yang didapatkan baik finansial, sosial, dan lingkungan dan telah disucikan atau tazkiyah secara halal, thayyib, dan bebas riba, mulai dari pembentukan, hasil, sampai distribusinya. Dengan kata lain, nilai tambah pada syariah berpusat pada nilai tazkiyah, yaitu menyucikan proses pencarian rezeki untuk mendapatkan barokah baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Inilah yang disebut dengan risk income. Sedangkan substansi nilai tambah syariah bila diturunkan lebih teknis sebagai konsep akuntansi berimplikasi pada yang pertama, proses pembentukan nilai tambah syariah harus selalu tersucikan secara konsisten. Caranya adalah melaksanakan aktivitas ekonomi dalam batas-batas yang diperbolehkan syarak atau halal dan bermanfaat atau menenangkan batin atau thayyib. Sebaliknya, aktivitas ekonomi yang melanggar ketentuan adalah haram. Yang kedua, pertumbuhan harta dan mekanisme usaha yang sehat. Hasil dari didapatkannya rezeki harus dilakukan untuk menghilangkan sifat berlebihan, halal dan thayyib, dan menjalankan aktivitas usaha bebas riba dalam segala bentuknya. Yang ketiga, implikasi bentuk distribusi rezeki bernilai tambah harus dilakukan secara optimal pada kebaikan sesama dan merata. Selanjutnya, yang ketiga mengenai nilai tambah syariah dan konvensional. Nilai tambah syariah berbasis pada risk income yang mengimbangkan antara pencarian materi serta spiritual. Sedangkan nilai tambah konvensional mengikuti enterprise teori
pada nilai tambah konvensional lebih cenderung pada pembentukan kekayaan yang berorientasi pada income ekonomi daripada income akuntansi. Kemudian nilai tambah syariah dan nilai tambah konvensional berbeda dengan pendekatan mainstream akuntansi yang berkenaan dengan konsep laba. Laba biasanya berkaitan dengan prinsip penandingan atau matching. Pendekatan ini menurut Mula Warman masih memunculkan tiga hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Yang pertama, pengakuan pendapatan yang berkaitan dengan realisasi yang berimplikasi pada sifat dasar halal. Yang kedua, pengakuan pendapatan yang berbasis akrual dan ditetapkannya time value of money berujung pada riba. Yang ketiga, pada prinsip penandingan tidak tampak aspek keadilan sosial, tetapi hanya memunculkan sifat egoistik akuntansi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.